Hai semua, saya Nafi. Selamat datang di channel Nafi Trust. Di video kali ini kita akan membahas tentang inflasi versus deflasi, tantangan ekonomi Jepang dalam jangka panjang. Di video ini kita akan kupas tuntas, apa itu inflasi dan deflasi, kenapa Jepang mengalami tantangan unik terkait keduanya selama puluhan tahun, bagaimana dampaknya ke kehidupan sehari-hari orang biasa, serta apa saja kebijakan yang diambil pemerintah Jepang dan Bank of Japan untuk mengatasi masalah ini. Yuk, kita mulai dari pengertian dasar dulu. Apa itu inflasi? Inflasi itu gampangnya harga-harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus. Misalnya, tahun lalu harga onigiri dikombini 100 yen, tahun ini jadi 110 yen. Nah, itu tanda ada inflasi 10%. Artinya dengan 100 yen sekarang, kita cuma bisa beli onigiri yang lebih sedikit, hanya 0,9 onigiri, dibanding tahun lalu. Inflasi bikin daya beli uang turun, uang 10.000 yen yang tahun lalu cukup buat belanja sebulan, tahun ini mungkin kurang. Ibaratnya, inflasi itu seperti penyusutan nilai uang. Uang kita pelan-pelan menciut nilainya karena barang semakin mahal. Sebetulnya, inflasi wajar terjadi di banyak negara. Sedikit inflasi itu seperti gula-gula dalam ekonomi, menandakan ekonomi tumbuh dan sehat. Biasanya pemerintah target inflasi rendah stabil, misal 2% per tahun dianggap ideal. Inflasi ringan bisa bikin perusahaan untung dan berani naikin gaji. Tapi kalau inflasi ketinggian, harga naik terus dan cepat, repot juga. Inflasi tinggi mirip seperti demam tinggi pada tubuh. Kalau terlalu panas, badan bisa rusak. Contohnya inflasi parah di beberapa negara bisa bikin harga-harga melonjak gila-gilaan tiap hari. Jadi inflasi perlu dijaga jangan terlalu tinggi. Apa itu deflasi? Kebalikan inflasi adalah deflasi. Sederhananya, deflasi itu harga-harga barang dan jasa turun secara umum dan terus-menerus. Misal, harga semangka di Jepang tahun lalu 1.000 yen, sekarang 900 yen dan trennya tiap tahun turun. Berarti uang 1.000 yen kalian sekarang bisa beli lebih banyak daripada sebelumnya. Daya beli mata uang meningkat saat deflasi terjadi. Wah, sekilas kedengarannya asyik ya? Siapa yang nggak mau harga barang makin murah? Kita jadi bisa lebih hemat. Deflasi itu seperti diskon besar-besaran terus-terusan. Namun hati-hati, deflasi itu ibarat pisau bermata dua. Kenapa? Bayangkan toko tempat kamu bekerja menjual bento. Kalau harga bentonya terus diturunkan karena deflasi, awalnya pelanggan senang. Tapi lama-lama, si toko dapat pemasukan makin sedikit. Omset turun, padahal biaya, gaji pegawai, sewa, bahan baku, belum tentu turun. Akibatnya, usaha bisa tekor. Produsen atau penyedia jasa bisa rugi karena penjualan nggak nutup biaya produksi. Ujung-ujungnya, perusahaan mungkin memberhentikan karyawan, PHK, supaya bisa bertahan. Jadi bagi pekerja, deflasi bisa berarti gaji sulit naik atau malah kena PHK. Ngeri, kan? Selain itu, deflasi bikin orang cenderung menunda belanja. Ngapain beli TV sekarang, kalau bulan depan bisa lebih murah? Kalau banyak orang mikir gitu, ekonomi jadi lesu. Toko-toko sepi pembeli, produksi pabrik dikurangi, lowongan kerja sedikit. Deflasi parah bisa bikin ekonomi mogok alias stagnan. Jadi walaupun harga turun itu enak buat konsumen jangka pendek, jangka panjang ekonomi yang lesu nggak menguntungkan siapa-siapa. Nah, analoginya gini, kalau inflasi itu darah tinggi, deflasi itu darah rendah. Dua-duanya jika ekstrim nggak bagus. Yang sehat itu tekanan darah normal, dalam ekonomi berarti harga stabil dengan inflasi rendah. Jepang uniknya, selama bertahun-tahun mengalami darah rendah ekonomi, deflasi ringan, yang lama hingga jadi tantangan tersendiri. Tantangan jangka panjang ekonomi Jepang. Sekarang masuk ke konteks Jepang. Jepang itu menarik, karena justru lebih akrab dengan deflasi dan inflasi super rendah sejak tahun 1990-an. Kalian mungkin pernah dengar istilah, the lost decades, alias dekade-dekade yang hilang. Itu sebutan buat periode stagnasi ekonomi Jepang setelah gelembung ekonominya pecah awal 1990-an. Efeknya, harga-harga di Jepang bukannya naik, malah cenderung turun atau mandek selama bertahun-tahun. Bayangin, 15 tahun mengalami deflasi ringan rata-rata minus 0,3% per tahun. Artinya secara umum harga-harga turun sedikit setiap tahun dalam periode itu. Kenapa bisa begitu? Singkatnya, setelah gelembung aset, properti saham, meletus di awal 90-an, Jepang masuk resesi. Ban macet, perusahaan banyak utang, pemerintah utang buat selamatin ekonomi. Ditambah lagi, populasi menua dan sedikit anak muda bikin permintaan barang menurun. Ibaratnya ekonomi Jepang habis pesta di 80-an, lalu masuk angin panjang di 90-an dan 2000-an. Permintaan lesu, harga-harga jadi tertekan turun. Deflasi deh. Fenomena ini jarang terjadi di negara lain dalam jangka selama itu. Inflasi Jepang berulang kali mendekati atau di bawah 0%.
Bahkan selama 23 tahun sejak akhir 90-an, tingkat harga barang di Jepang hampir tidak berubah, hanya naik sekitar 1% saja secara kumulatif. Setiap kali inflasi naik sedikit, tak lama turun lagi. Contohnya, tahun 2008 inflasi Jepang sempat sekitar 1,2, karena harga minyak dunia naik, tapi kemudian krisis 2009 bikin inflasi anjlok ke -1%, deflasi. Awal dekade 2010-an juga inflasi mendekati nol. Pada 2014 terjadi lonjakan inflasi hingga 3,5, namun itu bukan karena ekonomi panas, melainkan efek kenaikan pajak konsumsi. PPN Jepang naik dari 5% ke 8% di 2014. Kenaikan pajak bikin harga barang naik sekali waktu, tapi setelah itu inflasi turun lagi. Faktanya, rata-rata inflasi Jepang 2015-2019 hanya sekitar 0,5% per tahun, jauh di bawah target 2%. Jepang nyaris kena deflasi lagi tahun 2016, minus 0,1%, dan 2020-2021 juga minus tipis karena pandemi. Baru pada 2022-2023, untuk pertama kalinya inflasi Jepang tembus di atas 2% secara berkelanjutan, sekitar 2,5% di 2022 dan 3,3% di 2023. Ini pun dipicu oleh faktor global, harga energi dan pangan dunia naik serta nilai tukar yang melemah, sehingga impor jadi mahal dan harga dalam negeri ikut naik. Singkatnya, tantangan unik ekonomi Jepang adalah keluar dari jebakan deflasi dan inflasi super rendah. Di saat banyak negara pusing mikirin inflasi ketinggian, Jepang justru belasan tahun pusing karena terlalu rendah inflasinya. Harga-harga yang terlalu stagnan menurun bikin ekonomi lesu, tapi ketika mencoba meningkatkan inflasi, tidak mudah. Orang Jepang sendiri sampai terbiasa dengan harga stabil. Saking biasanya harga stabil, waktu inflasi 2 hingga 3% muncul belakangan ini, banyak orang Jepang kaget. Ada artikel yang bilang selama 1991 hingga 2020 gaji nominal di Jepang cuma naik 10% saja totalnya, bandingkan dengan negara lain yang naik puluhan persen atau lebih. Realnya, disesuaikan inflasi, gaji di Jepang hanya naik 3% dalam 30 tahun. Bayangkan, secara pendapatan real hampir jalan di tempat 3 dekade. Ini semua terkait lingkungan inflasi rendah deflasi tadi. Perusahaan Jepang bertahun-tahun ogah naikin gaji besar-besaran karena keadaan ekonomi stagnan. Beda dengan di negara lain yang ekonominya tumbuh dan harga naik, perusahaan terpaksa naikin gaji. Inilah tantangan jangka panjang Jepang, bagaimana bikin ekonominya bergerak lagi dengan sehat, ada inflasi sewajarnya dan pertumbuhan, tanpa bikin rakyat kecil kesulitan. Dampak inflasi versus deflasi di kehidupan sehari-hari. Sekarang, apa sih arti semua ini buat kehidupan sehari-hari kita, terutama kita yang awam atau para pekerja migran di Jepang? Mari kita bikin sederhana dengan perbandingan inflasi versus deflasi dalam situasi praktis. Kalau inflasi, harga naik misal bulan ini beras 5 kg seharga 2.000 yen, tahun depan jadi 2.100 yen. Otomatis, uang yang harus kamu keluarkan buat belanja kebutuhan lebih banyak. Kalau gaji kamu gitu-gitu aja, stagnan, jelas kerasa duit makin gak cukup. Inflasi tanpa kenaikan gaji daya beli turun, hidup berasa makin mahal. Kamu harus lebih pintar ngatur anggaran, mungkin nyari diskonan, atau nego gaji ke bos. Sisi lain, inflasi ringan biasanya datang bareng ekonomi yang tumbuh, bisa jadi gaji akan naik juga, hanya saja sering terlambat. Buat yang punya utang, misal KPR rumah, inflasi bisa sedikit membantu karena nilai hutang tetap tapi pendapatan nominal naik. Tapi kalau inflasi tinggi, bunga pinjaman biasanya ikut naik, bisa tekor bayar cicilan. Inflasi tinggi juga bikin tabungan di ban nilainya tergerus, karena bunga ban biasanya kalah dengan laju inflasi. Untungnya di Jepang inflasi jarang tinggi, baru akhir-akhir ini aja orang Jepang ngerasain listrik, makanan, naik beberapa persen dan itu sudah bikin heboh. Kalau deflasi, harga turun stagnan awalnya asyik, contohnya biaya sewa apartemen kamu 3 tahun lalu 60.000 yen per bulan dan sekarang masih sama atau malah turun dikit, berarti kamu bisa nabung lebih. Harga ikan di pasar tahun ini lebih murah dari tahun lalu. Mantap, bisa makan enak hemat. Tapi, jangan lupa efek sampingnya. Perusahaan tempatmu kerja mungkin tidak menaikkan gaji, bahkan bertahun-tahun. Soalnya dari sisi manajer, ngapain naikin gaji, toh harga-harga gak naik, karyawan pasti bisa hidup dengan gaji lama. Jadilah gaji stagnan. Data menunjukkan di Jepang memang gaji stagnan puluhan tahun. Bahkan ada risiko perusahaan malah nurunin gaji atau PHK karyawan saat deflasi parah karena penjualan turun terus. Buat yang punya utang, deflasi bikin utang makin berat secara real. Misal kamu pinjam 100 juta yen buat usaha, tadinya cicil per bulan 1 juta yen. Karena deflasi, harga jual produkmu turun, pendapatanmu turun, tapi cicilan tetap 1 juta, jadi makin berat bayar. Bunganya sih rendah waktu deflasi, bank sentral biasanya nurunin suku bunga ke 0, tapi pokok utang gak ikut turun. Tabungan? Nah ini menarik, di deflasi, bunga bank rendah banget, di Jepang bunga deposito bisa cuma 0,001%. Walau harga barang turun pelan, uang nganggur di bank tumbuhnya nyaris 0. Jadi efektif sih nilai uangmu terjaga lebih baik daripada diinflasi, tapi tetap aja gak nambah. Bagi kita, memahami inflasi versus deflasi penting untuk perencanaan keuangan pribadi.
Contoh, kalau kamu kirim uang ke Indonesia, saat inflasi global tinggi kemarin, nilai tukar yen melemah terhadap rupiah, karena Jepang tahan suku bunga rendah, investor jual yen. Akibatnya saat kirim yen ke rupiah, dapatnya lebih sedikit rupiahnya. Ini efek tidak langsung kombinasi inflasi global dan kebijakan Jepang. Lain waktu, kalau deflasi terus di Jepang, mungkin yen menguat tapi gaji M juga naik. Jadi selalu waspada dengan perubahan ekonomi. Intinya, inflasi moderat itu seperti pelumas ekonomi, dia membantu roda ekonomi berputar, tapi kalau kebanyakan bahaya. Deflasi itu seperti es di jalan, licin memperlambat roda, kalau kebanyakan bisa bikin roda berhenti. Sebagai individu, kita harus siap mengarungi jalan ekonomi apakah lagi panas, inflasi, ataupun dingin, deflasi. Kebijakan pemerintah dan Bank Sentral Jepang. Menghadapi tantangan inflasi versus deflasi tadi, pemerintah Jepang dan Bank of Japan, BOJ, tidak tinggal diam. Mereka sudah mencoba berbagai jurus ekonomi, terutama sejak era Perdana Menteri Shinzo Abe, 2012 ke atas, yang terkenal dengan program Abenomics. Mari kita lihat beberapa langkah utama. Pelonggaran moneter, kebijakan Bank Sentral BOJ ini jurus utama BOJ. Caranya dengan menurunkan suku bunga serendah mungkin supaya pinjam uang murah, orang dan bisnis mau belanja investasi. Sejak 1999 BOJ sudah bikin suku bunga mendekati 0%. Bahkan tahun 2016 BOJ pertama kali menerapkan suku bunga negatif minus 0,1%. Bayangin, naruh uang di bank bisa dikenai biaya alih-alih dapat bunga. Tujuannya biar orang mending belanjain uangnya daripada ditabung. BOJ juga melakukan quantitative easing, QE, besar-besaran, alias mencetak uang, dalam arti membeli obligasi pemerintah dan aset-aset finansial, untuk menggelontorkan likuiditas ke ekonomi. Balance sheet BOJ membengkak, mereka beli banyak surat utang negara sehingga pemerintah bisa terus belanja dengan bunga rendah. Sejak 2013 BOJ resmi pasang target inflasi 2% dan gaspol dengan QE, quantitative and qualitative easing. Hasilnya, inflasi perlahan gak minus lagi, deflasi berakhir, tapi sayangnya mentok di level rendah sekitar 0,5% rata-rata, masih jauh dari 2%. BOJ juga menerapkan kebijakan Yield Curve Control, YCC, tahun 2016, maksudnya mereka tidak hanya atur suku bunga jangka pendek, tapi juga membatasi suku bunga jangka panjang, 10 tahun, agar 0. Tujuannya biar pinjaman jangka panjang, misal KPR, investasi bisnis, bunganya murah, mendorong orang minjem buat usaha atau beli rumah. Semua ini upaya BOJ untuk menghangatkan ekonomi yang kedinginan. Stimulus fiskal, kebijakan pemerintah selain Bank Sentral, pemerintah Jepang, Kementerian Keuangan dan Kabinet, juga pakai jurus dompet negara. Mereka jor-joran belanja pemerintah untuk merangsang ekonomi. Contohnya, bangun infrastruktur, proyek publik, subsidi ke daerah, dan program-program seperti stimulus tunai ke masyarakat. Dalam konsep Abenomics, ini disebut salah satu dari 3 anak panah kebijakan AB. Pemerintah meningkatkan belanja, walau sudah punya utang besar, demi mengangkat permintaan. Selama 2 dekade ini, Jepang menggelontorkan banyak paket stimulus. Misalnya, setelah krisis 2008 keluar paket stimulus triliunan yen, lalu era AB juga tiap tahun ada budget tambahan. Saat pandemi COVID-19 pun, pemerintah kasih bantuan tunai 100.000 yen per penduduk dan subsidi usaha. Konsekuensi jangka panjang, utang pemerintah Jepang sekarang memang sangat besar, lebih dari 2x PDB. Tapi mereka prioritaskan pemulihan ekonomi dulu, utang pikir belakangan. Harapannya dengan ekonomi tumbuh lagi, nantinya pendapatan negara naik dan utang bisa diatasi. Namun ini perjudian yang masih berjalan hingga sekarang. Reformasi struktural, nah ini mungkin kurang terdengar, tapi penting. Jepang juga coba melakukan pembenahan struktur ekonomi, misalnya mendorong peran wanita di angkatan kerja, Womenomics, memperpanjang usia pensiun agar yang tua tetap bekerja, mempermudah visa pekerja asing, termasuk TKI diberi peluang lebih besar, untuk menambah tenaga kerja muda, dan deregulasi di sektor-sektor yang kaku. Tujuan reformasi ini untuk meningkatkan produktivitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Soalnya kalau cuma cetak uang dan belanja aja tanpa reformasi, efeknya bisa sementara. Reformasi adalah obat jangka panjang biar ekonomi Jepang gak loyo terus. Apakah semua kebijakan itu berhasil? Hasilnya campur aduk. Sisi positif, Jepang berhasil keluar dari deflasi parah. Harga-harga gak jatuh terus seperti era 90-an akhir. BOJ dengan kebijakan super longgar berhasil bikin situasi harga relatif stabil, gak deflasi terus. Suku bunga rendah juga bikin perusahaan bisa bertahan hidup meski untung tipis, pengangguran di Jepang bahkan sangat rendah, sekitar 2 hingga 3%. Namun di sisi lain, target inflasi 2% susah tercapai hingga baru-baru ini. Butuh dorongan inflasi global, yang sebenarnya di luar kontrol Jepang, baru inflasi domestik naik ke 3%. Gaji pekerja pun masih seret naiknya. Tahun 2023 hingga 2024 mulai ada tanda-tanda perubahan. Serikat pekerja di Jepang meminta kenaikan gaji terbesar dalam beberapa dekade, dan beberapa perusahaan besar akhirnya setuju naikkan gaji 35.
Pemerintah PM Fumio Kishida juga menyerukan perusahaan agar menaikkan upah pekerja supaya rakyat tidak terlalu terbebani kenaikan harga. BOJ pun di 2023 mulai diskusi apakah akan mengubah kebijakan karena inflasi sudah muncul. Walau mereka masih hati-hati, takut inflasi ini hanya sementara efek global. Intinya, pemerintah dan BOJ terus berjibaku mencari ramuan pas, bagaimana inflasi bisa normal, tidak terlalu rendah atau tinggi, dan ekonomi tumbuh, tanpa bikin rakyat menderita. Ini pelajaran berharga juga buat negara lain. Bagi yang tinggal di Jepang, mengikuti kabar kebijakan ekonomi itu penting. Misal kalau BOJ besok menaikkan suku bunga, bisa jadi yen menguat, cicilan KPR naik, atau sebaliknya. Dengan melek info begini, kita bisa ambil keputusan finansial yang lebih tepat. Sebagai penutup, mari kita simpulkan dengan sebuah analogi sederhana. Inflasi versus deflasi itu seperti dua sisi timbangan ekonomi. Satu sisi, inflasi, menekan uang kita sehingga nilainya berkurang. Sisi lain, deflasi, justru menaikkan nilai uang tapi bisa bikin roda ekonomi melambat. Jepang sudah lama berjuang menyeimbangkan timbangan ini. Ibaratnya, ekonomi Jepang masuk angin, deflasi, lama, dan sekarang mulai diobati supaya hangat lagi tapi jangan sampai kepanasan, inflasi berlebihan. Perjuangan ini masih berjalan sampai sekarang. Kisah inflasi versus deflasi Jepang ini memberi kita pelajaran berharga. Pertama, kondisi ekonomi makro itu berdampak ke kehidupan sehari-hari, dari harga nasi kotak sampai naik turunnya gaji. Makanya, penting untuk lebih melek ekonomi. Bukan supaya kita jadi ahli ekonomi, tapi supaya kita paham situasi dan bisa ambil langkah cerdas. Misalnya, saat tahu inflasi Jepang rendah terus, mungkin kita bisa cari peluang investasi yang kasih imbal hasil lebih tinggi daripada tabungan bank yang nyaris nol. Atau saat inflasi mulai naik, kita bisa antisipasi negosiasi gaji atau atur ulang budget bulanan. Kedua, jangan panik melihat istilah ekonomi. Inflasi, deflasi, kebijakan moneter, DLL sebenarnya bisa dijelaskan dengan analogi simpel seperti yang kita bahas. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham bahwa inflasi versus deflasi bukan sekadar teori rumit, tapi sesuatu yang nyata yang dapat dirasakan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dan memberitahu saya pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.